Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini masih tetap memberikan support dan dukungan terhadap channel ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang mungkin sudah menekan tombol subscribe dan tanda loncengnya. Dan jangan lupa untuk ngikutin terus semua channel-channel terbaru kita biar kalian terus tercerdaskan, karena mungkin masih terus ditakut-takutin sama yang namanya debt collection dari aplikasi pinjol. Dan pada video kali ini gua pengen ngebahas sesuatu yang mungkin sudah pernah terjadi atau mungkin bakal terjadi kepada kalian. Apa sih itu bang? Tentang penyebaran data. Dan pada video kali ini gua pengen ngucapin selamat untuk semua yang sudah mendapatkan perlakuan dan tindakan penyebaran data. Selamat, kalian berhasil. Waduh, gimana sih bang ini judul videonya ya? Toh hari ini sudah jelas-jelas kita dipermalukan sama pihak aplikasi pinjol. Hari ini mereka sudah menyebarkan fitnah dan kebohongan besar terkait tentang belum mampu melakukan pembayaran pinjol. Mereka mengedit foto saya menjadi foto porno, atau mungkin ditulisin dengan caption open BO. Ada yang sudah mengalami masalah seperti itu. Selamat, kalian sudah berhasil. Waduh, selamat lagi nih bang. Ini maksudnya bagaimana nih? Kita nih sudah mau putus asa banget nih ya. Kita udah nggak punya harapan lagi nih karena efek dari kejahatan cyber dari aplikasi pinjol. Oke, di video kali ini gua pengen ngebahas tuntas. Dan sekali lagi gua pengen ngucapin selamat dan kalian berhasil. Untuk semua yang sudah dilakukan penyebaran data sama aplikasi pinjol. Dan untuk kalian yang sedang menghadapi ancaman ini, kalian harus simak betul-betul video kali ini tanpa skip. Supaya kalian bisa kembali semangat ya. Supaya hari ini keputusasaan itu tidak lagi berlangsung lama. Supaya kalian segera bisa bangkit dari segala macam keterpurukan perekonomian hari ini. Oke, untuk kalian yang hari ini sedang menghadapi ya, gua pengen ngebahas yang sedang menghadapi dulu. Karena ini merupakan sebuah masalah yang panjang ya hari ini. Karena banyak dari teman-teman kita itu sedang merasa panik. Karena sedang diancam disebar data. Oke lah, udah lanjut aja lah. Untuk yang sudah ngalamin sama yang sedang mengancam ya, sedang diancam untuk dilakukan penyebaran data. Oke, untuk teman-teman yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran, kalian harus benar-benar paham strategi permainan dari aplikasi pinjol ini. Ya, untuk kalian yang mungkin masih telat bayar atau mungkin sudah mendekati tanggal jatuh tempo, mungkin hari ini sedang diuber-uber atau mungkin sudah diingatkan berulang kali, baik melalui via telepon atau mungkin via WhatsApp atau SMS. Untuk yang belum mampu melakukan pembayaran atau yang mungkin belum punya ketersediaan uang, ini sudah pasti akan memasuki masa-masa panik. Jadi kalian yang hari ini sudah mendapatkan peringatan seperti itu tidak perlu panik. Santai saja terlebih dahulu. Dan jangan gali lubang tutup lubang. Nikmatin saja dulu setiap proses yang akan kalian hadapi. Beruntung kalian sudah menonton video kali ini. Jadi kalian nanti bisa paham ya bagaimana ritme dan cara kerja dari aplikasi pinjol ini. Untuk yang memasuki tanggal jatuh tempo, kalian akan bolak-balik diingatkan. Kalian akan diuber-uber siang dan malam. Jelas untuk orang-orang yang tidak pernah mendapatkan masalah seperti ini, ya bakal akan mengambil langkah-langkah yang salah. Jadi di video kali ini aku pengen mengingatkan untuk tidak lagi gali lubang tutup lubang dan meminjam uang lagi di aplikasi yang lain. Biarkan saja dulu semua permasalahan ini berjalan sebagaimana mestinya. Oke, di tahap itu kalian sudah diuber-uber, sudah diingatkan berulang kali untuk mencari dana talangan dan pembayaran ini itu segala macam. Dan di tahap selanjutnya, kalian katanya akan dialihkan kepada pihak kedua dan ketiga. Yang sebenarnya sampai hari ini gue aja masih pusing. Siapa sih sebenarnya pihak kedua dan ketiga? Apakah pihak pertama dan pihak kedua serta ketiga ini berbeda? Tidak dalam ruang lingkup satu perusahaan. Nah ini gue masih pusing. Jadi nanti kalian akan dibuat semakin panik ketika mendapatkan pesan atau mungkin tulisan yang katanya akan dialihkan ke pihak kedua dan ketiga. Pihak kedua dan ketiga ini akan seperti apa
kalian juga pasti tahu ya. Apakah mereka akan melakukan penyebaran data? Apakah mereka akan mengintimidasi kita? Dan apakah mereka akan terus-terusan meneror kita? Jadi untuk yang hari ini sedang mendapatkan teror dari aplikasi pinjol, yang hari ini sedang panik banget, yang katanya debt collector lapangan dari aplikasi pinjol itu sudah mau datang ke rumah, atau mungkin yang sudah mendapatkan surat somasi dari pihak aplikasi pinjol, atau mungkin ada yang lebih parah lagi yang mungkin sudah mendapatkan foto dan gambar-gambar yang dekat dengan tempat tinggal sesuai yang ada di KTP kalian. Gua pengen ingatkan, yang mendapatkan hal seperti itu rata-rata aplikasi pinjol yang punya debt collector lapangan tidak melakukan hal itu. Mereka akan langsung saja datang ke rumah kalian tanpa menakut-nakuti terlebih dahulu. Jadi yang mendapatkan hal yang seperti itu biasanya tidak punya debt collector lapangan. Pinjol yang menakut-nakuti kalian, yang sudah mengirimkan gambar ini itu segala macam, apalagi yang foto profilnya yang serem-serem banget, yang mungkin dipenuhi tato berkulit hitam, rambutnya gimbal. Ada yang sudah mengalami masalah seperti itu, mereka tidak punya debt collector lapangan. Dan biasanya debt collector lapangan tidak mau menunjukkan wajah aslinya. Jadi biasanya yang mengirimin kalian melalui pesan WhatsApp itu kebanyakan foto-fotonya itu yang diambil dari Google. Kalian bisa cek, dan masalah ini udah pernah gua bahas di video-video sebelumnya. Kalian bisa scroll ke bawah dan lihat gambar-gambar debt collector yang ada di Google. Gua udah share di video sebelumnya. Kalian bisa cek. Oke, sekarang lanjut ya tentang masalah yang sudah mau disebar data, bahkan mungkin yang sudah disebar data. Gua pengen ngucapin selamat karena kalian sudah berhasil melewati permasalahan pinjol di tahap yang paling tinggi. Permasalahan pinjol itu klimaksnya ketika kalian disebarkan data. Jadi ketika kalian bisa melewati masalah tertinggi ini dengan tidak panik, dengan tidak melakukan tindakan negatif, dengan tidak cara menggali lubang tutup lubang lagi, dan kalian tidak melakukan tindakan apapun yang hari ini bisa merugikan diri sendiri, orang lain, dan orang-orang yang kita sayangi, maka kalian dinyatakan berhasil. Jadi permasalahan tertinggi dari aplikasi pinjol itu adalah penyebaran datanya. Untuk yang sudah melewati fase ini, maka mereka tidak akan melewati fase apapun lagi yang tertinggi dari situ. Dan biasanya aplikasi-aplikasi pinjol yang melakukan penyebaran data itu adalah aplikasi-aplikasi pinjol ilegal. Bolak-balik gue udah nyampain, aplikasi pinjol ilegal itu tidak usah dibayar apabila mereka tidak bisa bernegosiasi dengan baik, apabila mereka masih terus-terusan memaksa kalian untuk membayar bunga yang tinggi, apalagi yang hari ini sedang merasa tertipu dari segi tenor. Mungkin di iklan-iklan sebelum kalian melakukan pengajuan itu tenornya 90 hari, 3 bulan, 2 bulan, 1 bulan, toh hari ini tiba-tiba kenyataannya 7 hari sudah disuruh bayar, 7 hari sudah dipaksa untuk membayar bunga yang tinggi. Fix, itu penipuan, itu pinjol ilegal, dan itu pemerasan. Apalagi yang hari ini tidak menerima uang sama sekali, malah tiba-tiba disuruh bayar, fake, itu pemerasan dan tidak perlu dilayani apalagi dibayar. Jadi udah cukup jelas. Untuk kawan-kawan yang sudah berhasil melewati fase tertinggi dari semua permasalahan aplikasi pinjol ini, yaitu penyebaran data, maka kalian telah berhasil melewati rentetan-rentetan permasalahan pinjol hari ini. Jadi tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan, tidak lagi perlu merasa malu. Toh hari ini setelah penyebaran data, toh kita masih baik-baik aja, kita masih bisa tetap berpuasa, dan kita masih bisa tetap menjalankan semua aktivitas sebagaimana mestinya. Jadi udah cukup komplit ya. Dan kalian adalah orang-orang yang berhasil melewati semua permasalahan ini. Setelah perlakuan itu terjadi kepada kalian ya, gua pengen mengingatkan sekali lagi, fix itu pinjol ilegal yang tidak perlu dibayar.
Loh kenapa gitu bang? Utang kan wajib dibayar. Iya oke kita akan bayar. Tapi ketika mereka itu bisa bernegosiasi dengan baik. Ketika mereka itu tidak menyebarkan data-data pribadi kita. Toh mereka hari ini sudah melanggar undang-undang ITE yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan pihak kepolisian. AFPI juga sudah bilang untuk tidak boleh menjatuhkan harkat martabat debitur yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran. Hari ini mereka itu sudah banyak ya pasal-pasalnya sudah bisa dari undang-undang ITE menjatuhkan harkat martabat, melakukan pencemaran nama baik. Ya banyak juga nih teman-teman kita yang sudah diedit-edit fotonya dan di captionnya itu ditulis open BO ya. Itu sudah lama terjadi sebenarnya. Jadi kalian tidak perlu merasa panik karena kalian bukan orang yang pertama mengalami masalah seperti ini. Orang-orang sebelum kalian juga sudah banyak yang mengalami masalah seperti ini dan alhamdulillah hari ini sudah bisa menjadi yang lebih baik lagi dan tidak terjebak dengan dinamika aplikasi pinjaman uang online. Jadi kalian sudah berhasil dan selamat untuk semua teman-teman yang sudah mendapatkan perlakuan penyebaran data. Pinjol itu tidak perlu dibayar lagi. Oke, jadi mungkin ya video ini bisa bermanfaat untuk membakar kembali semangat kalian yang mungkin sedang padam dan mudah-mudahan kita tetap harus semangat dan sehat ya supaya kita bisa melewati semua permasalahan hidup hari ini. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.